lagi dengan saya Amin dari Belakang Project. Malam ini kita kedatangan tamu salah satu senior di dunia supporter atau dunia sepak bola di Kota Solo. Kita kedatangan Mas Adigo. Halo Mas Adi. Ya, halo. Bisa kenalan dulu ya? Ya, saya Andiko, salah satu pecinta klub sepak bola di Solo, Persis Solo, yang lebih sering berkecimpung atau beraktivitas dalam dukungan di Tribun B6. Di sini saya ucapkan terima kasih karena sudah diundang di klub Terang Project untuk saling sharing tentang perkembangan sepak bola yang ada di Solo, khusus klub Persis Solo. Oke, thank you. Setahu Solo sekarang lagi lagi rame supporter kasual gitu mas. Maksudnya yang pakai baju kasual. Dan kalau kita kilas balik 10 tahun lalu, semuanya pakai mania dan 10 tahun lalu atau 5 tahun yang lalu, kalau di Solo kan identik merah semua. Itu gimana sih awal kemunculannya, seperti apa? Langsung aja ya berarti. Sebenarnya simpel sih, sepak bola itu membutuhkan will atau soul, merasakan bergembira tanpa ada kekangan dalam tanda petik. Kekangan itu seperti harus ber-KTA lah, harus berorganisasi lah, atau dalam bahasa kerennya sekarang ribet dengan birokrasi yang berbelit-belit. Sedangkan kita hidup aja itu dari kecil, kita sekolah dari TK sampai kita kuliah pun itu kita udah terkungkung dengan yang namanya aturan-aturan yang saya rasa itu bukan marwah dari sebuah sepak bola itu sendiri. Kita pengen menciptakan suasana baru, suasana seperti semangat baru, bahasanya kemerdekaan dalam mendukung, dalam merayakan sepak bola itu sendiri. Jadi nggak harus kita diwajibkan pakai baju hitam atau kuning atau merah dan sebagainya. Pada awalnya sebenarnya sih, sekarang dimaknai banyak orang mengidentikan kami itu dengan kasual itu sebenarnya juga kurang terlalu tepat ya menurut saya. Okay. Karena dari awalnya kami dari beberapa orang ya dulu awalnya itu nggak nyampe 50 orang, itu kita punya kesamaan visi. Kita mau mewarnai sepak bola ini dengan cara yang benar-benar freedom ya, merdeka. Itu tahun berapa mas? Mulai kepikiran sama teman-teman? Itu sekitar tahun, udah kalau dari awalnya sih perpindahan dari utara ke selatan itu sekitar tahun 2008 ya. 2009 kita sudah migrasi ke P8. Dulu namanya P8, itu di Tribun Timur pojok selatan. Di sana pun akhirnya kami menemukan partner. Waktu itu kita memang ada nama, menamakan dirinya RCC dulu waktu itu, University Casual. Kita ada partner tandem ibaratnya yang sama-sama punya merasa kita sama-sama sealiran ibaratnya seperti itu. Waktu itu TRB, The Red Boys, dan basicnya memang sama-sama dari suka musik waktu itu. Anak-anak TRB rata-rata dari Serodari yang istilah sekarangnya anak-anak British gitu ya sukanya, karena sukanya selera musiknya skinhead, punk dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui, karena memang barometer musik di Solo waktu itu untuk musik-musik yang agak
tidak familiar di telinga-telinga para pendengar musik itu dari Kebonan, dari Serdari. Di situ kita menyamakan persepsi, yuk kita bareng-bareng bangun, kita bikin satu kumpulan atau satu dukungan yang akan ditempatkan di tribun B6 waktu itu. Dikarenakan memang waktu itu kalau B6 itu biasanya memang paling sepi dari penonton sepak bola, tribun yang paling sepi di situ. Kita mau coba mewarnai di situ, salah satu yang menjadikan teman-teman pengen di situ lebih dekat ke sudut gawang utara. Itu sangat mepet sekali dengan corner ya waktu itu. Jadi kalau ada tendangan sudut itu kita pressure ke tim lawan tuh lebih mengena seperti itu. Kalau di selatan kan jaraknya agak jauh. Tapi casual lebih ke Inggris mas ya. Ini Kalau dari awalnya sih sebenarnya kita punya prinsip gini, nggak harus Inggris, nggak apa ya dulu ya. Intinya senyamannya kamu, kita mau nonton itu nggak terbebani dengan embel-embel, dengan simbol-simbol yang menurut saya itu udah memberatkan teman-teman. Dalam hal ini gini, sekarang generasi supporter yang sekarang itu rata-rata anak-anak muda yang rata-rata masih sekolah, kuliah, bahkan kerja serabutan gitu. Nggak mungkin dong mereka harus pulang sekolah, pulang kuliah mepet ya, pulang harus bawa atribut, harus pakai gini. Menurut saya itu sepak bola itu harus simpel. Terus sampai sekarang ini kan ada yang bilang casual Surakarta ini paling gede di Indonesia. Itu organisasinya gimana? Maksudnya ngurusin orang dari yang dulu 50 sampai sekarang hampir Tribun Timur hampir full hitam tuh mas. Kayak tiket terus kalau koordinasi away gitu. Kalau sebenarnya awalnya kita ya komunal mas. Jadi sistemnya dulu itu awal-awalnya ya ada temen yang nggak bisa nonton gitu ya. Itu biasanya 3 hari sebelumnya itu kita udah patungan gitu. Dulu ya. Dulu misalnya ada 1 atau 2 temen itu kita patungan bikin kolektor ya. Kalau kayak di ini kolektor itu gimana caranya teman bisa masuk, entah itu caranya, kadang namanya juga itu masa-masa pencarian jati diri istilahnya. Jebol pun ibaratnya dilakoni seperti itu. Sampai pernah ada kita itu kayak idiom-idiom sampai berjalannya waktu, sambil berjalan waktu. Kalau di kandang itu kita wajib membeli dan membayar tiket. Kalau away gimana caranya itu bisa jebol kandang lawan itu. Jebol dalam artian tidak bayar tiket. Karena pemasukan juga masuk ke ini klub lawan. Sering jadi bumerang dan permasalahan di waktu awal-awal kita muncul itu. Sering sekali ada clash atau gesekan itu ya. Salah satunya pemicunya seperti itu. Kita di Semarang datang orang 5.000 itu, paling tiketnya yang masuk itu cuma 2.000, 2.500, paruhnya nggak ada. Itu Semarang yang sampai dikawal masuk tol itu ya mas? Ya termasuk itu juga yang di Kapolda Cup itu. Ya memang ya dulu memang ya sedikit banyak dosa-dosa dari founder-foundernya itu dulu memberikan doktrin bahasanya kalau neng kandang itu wajib beli tiket, kalau ke tandang piye carane saiso-isone mlebu stadion tanpa bayar tiket seperti itu. Terus pandangan pribadi tentang klub yang sekarang masih eksis di Solo ya, Persis Solo. Ya. Untuk saat ini seperti apa mas? Karena beberapa tahun terakhir mungkin dari 2014-15 sering berpindah
tangan untuk berpindah pengelolaan? Kalau ini pendapat pribadi dan juga sedikit banyak diamini sama teman-teman yang lain, pada dasarnya itu sebenarnya kami itu untuk kasus kepemilikan ini tidak terlalu banyak rewel ya ibaratnya. Seperti teman-teman yang di Pasopati misalnya, pada waktu ada pergantian itu sempat ada boikot dan sebagainya karena mungkin ada 1, 2, 3 hal faktor yang melatar belakangi. Kalau teman-teman tuh kembali ke ini, ke pemikiran awal kami, sepak bola itu harus senang, sepak bola itu harus dirayakan dengan gembira. Kami persetan dengan siapapun pemiliknya. Yang menjadi pedoman kami istilahnya ada hal-hal yang memang nggak bisa dilanggar, seperti misalnya nama klub, terus logo, simbol, julukan, home base dan sebagainya itu tidak boleh diganggu gugat. Kalau Karena itu identitas dan harga diri dari sebuah dukungan. kalau untuk dari sisi pengelolaannya yang selama ini dilakukan ya owner ataupun manajemen tuh dari sudut pandang Mas Andi seperti apa itu? Ya, Kalau untuk pengelolaan itu dinamis ya kalau menurut saya. Kami tidak memposisikan sebagai orang yang terlalu dekat, juga tidak jauh. Tapi pada intinya sepak bola Solo itu masih ada, klub itu masih ada, bisa dinikmati karena itu warisan juga untuk anak cucu kita. Di satu sisi sebenarnya juga tidak boleh apatis juga, hal-hal yang seperti merugikan klub dan sebagainya. Kita sebenarnya juga meneriakan teriakan-teriakan yang keras pada mereka, tapi pada dasarnya seperti ini. Klub itu dikelola siapapun monggo, asalkan marwah sebuah klub itu, semangat klub itu tidak boleh diganggu seperti yang saya sampaikan tadi, seperti logo, simbol, julukan dan sebagainya itu tidak bisa diganggu gugat. kalau spesifik ke teknis seperti penyelenggaraan pertandingan, terus komposisi tim pelatih dan struktur kepengurusan seperti itu, Ya itu konsekuensi ya mas, konsekuensi dengan banyak keterlibatan dari federasi sendiri juga. Memang mereka platformnya mau diarahkan ke industri sepak bola yang sebenarnya itu sangat bertentangan dengan cara pandang kami dalam mendukung sebuah klub, karena kami memang dari dulunya sepak bola itu memang harus tradisional football ya, jadi di mana hubungan antara fans dengan klub itu memang harus terjaga dekat. Kalau jenengan tadi menanyakan masalah kinerja dan sebagainya, plus dan minus semuanya ada masing-masing. Dan kami juga merasakan imbasnya itu, seperti waktu awal-awal pergantian kepemilikan, teman-teman yang sering nonton di Bena memang banyak mendapatkan dalam tanda petik diskriminasi di gate-gate lain atau di tribun-tribun lain. Untuk mereka masuk itu ya fine-fine aja, mau masukin flare lah dan sebagainya macam, tapi teman-teman itu bahkan sampai setengah main itu udah selesai, itu masih belum selesai untuk checking body checking itu ya, dari itu sampai 3 lapis itu. Bahkan kami sampai mengajak audiensi dengan panpel dan perwakilan dari manajemen, what's wrong gitu loh, maksudnya oke lah kalian memandang kami apapun, tapi kami ini juga bagian dari tim ini. Kok sampai segitunya? Body checking itu mas itu berlapis sampai 3-4 lapis, dari ring 3, 2, 1 sampai masuk di dalam pun itu khusus tribun B6 aja itu. Iya, khusus tribun B6 aja. Dan ya memang nggak bisa dipungkiri karena memang awal-awal
ya biasa Mas ya, namanya Iya. anak-anak muda sekarang tuh katakanlah tensinya itu, Hmm. emosionalnya untuk meluapkan suatu ekspresi dukungan itu memang terkesan liar waktu awal-awalnya. Seperti contoh kita hanya hal yang sepele, ada teman-teman yang di tribun sebelah kami waktu itu B7 melakukan lemparan ke hakim garis. Kami menegur karena kami waktu itu sering mendapat tabrakan, ditabrak kanan kiri, depan belakang dan sebagainya. Sampai pada titik nadirnya kami frustasi juga waktu itu. Terus ada kayak provokasi dari teman-teman yang ada di B7 melemparkan barang ke mana namanya, ke hakim garis itu. Kita jadi refleks responnya menanyakan apa maksudnya. Kami kan mikirnya kayak ngekong nih, apa bahasa Indonesia ngekong nih, kayak seakan-akan biar kami yang jadi sasaran tembak, menjadi kambing hitam. Setelah kami tegur gitu, kita malah diludahi waktu itu. Kita nyebrang ke mereka, Jadi kocar kacir jadi B7 waktu itu ya, kita sama B7. Awal mulanya itu sempat juga kita sama teman-teman yang ada di Tribun Utara crash sampai 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 sehabis pertandingan, sampai berlanjut sampai ke prodeo itu juga salah satu cerita. padahal secara prinsip tadi kalau teman-teman B6, ya aku sebutnya Tribun aja, Tribun Iya. B6 ini kan secara prinsip tertib, ibarat tertib di kandang, dan kalau di away di luar kandang bisa jebol gitu kan. Terus dan apa, lemparan-lemparan seperti itu jatuhnya malah disangkakan yang melakukan Kita ya, jadi gini Mas, di B6 itu ya sebenarnya ini karena sekarang juga udah jadi rahasia umum ya, bukan ini juga ya, udah bukan yang komunitas yang eksklusif ya. Iya. Sekarang kita udah bisa lebih mencair bahasanya. Kita dulu awal itu ada idiom atau istilah yang namanya rule attitude. Iya. Apapun itu yang terjadi di dalam stadion, kita nggak boleh yang namanya lempar ke dalam stadion. Apapun kejadiannya itu kita udah sepakat nih, Walaupun di udah luar kandang. nggak khusus di kandang itu. Jangan sampai melupakan rule kita dan attitude kita. Kita berpakaian yang rapi dan sebagainya itu. Nah, awalnya seperti itu sih, tapi berjalannya waktu kan terus jadi orang menyamaratakan kalau di Rusuh. B6 atau di casual itu harus keras, harus pakai atribut yang sangat-sangat dan sebagainya. Sangat hendaknya semuanya tergantung dari kembali ke komunitas itu sendiri. Tapi pernah nggak sih Mas, pernah nggak diundang manajemen, diajak duduk bareng untuk ibaratnya saling tukar pikiran lah, gimana sih? Ya pada akhirnya iya, berjalannya waktu semakin membesarnya kami, semakin berpengaruhnya dalam artian power, namanya kuantitas semakin besar, jumlah semakin banyak, otomatis suara atau power kita didengarkan gitu. Nah, hal seperti itu mereka takutkan karena juga mereka mikirnya mereka juga berbisnis kan. Iya. Investor itu kalau sampai terjadi kerusuhan di dalam stadion lagi itu mereka kena denda dari atau sanksi dari Komdis dan sebagainya yang sangat merugikan klub. Sebenarnya jauh sebelum ada hal seperti itu kita sudah mengantisipasi dengan itu tadi tiga dasar berpedoman kami seperti rule attitude. Jadi bagaimana bersikap di dalam stadion itu, kita sesimpel ini Mas, kita datang stadion, beli tiket, nonton, menang kalah, sorak-sorak, pulang, udah gitu aja, simpel seperti itu. Pernah pas suatu pertandingan, saya juga pas kebetulan hadir di stadion, teman-teman tuh pakai dress code-nya putih semua. Padahal kan identik dengan hitam, untuk terus
kayaknya setengah pertandingan pada keluar semua. Itu sebagai bentuk protes untuk apa tuh Pak? Jadi begini, pada waktu itu satu momen itu sebagai wujud perlawanan kami, karena sebelum-sebelumnya kita selalu keras, kita lawan dengan keras. Tapi berjalannya waktu kita juga berpikir, karena banyak kerugian di pihak kita juga, dari rugi waktu, rugi tenaga, dikejar-kejar polisi, dicari polisi, dijemput di rumah, sampai Ada yang masuk nggak Mas? banyak Mas. Dari beberapa periode udah banyak sekali, menjadi istilahnya dalam tanda petik saya mengatakan sebagai martir-martir awal komunitas ini berdiri. Kita berawal dari beberapa orang merumuskan, oke lah, kita selama ini dikambing hitamkan terus, dipojokkan terus. Jadi setiap ada kejadian, setiap ada permasalahan yang melibatkan antar supporter, antar klub, kita away maupun di kandang, kita pasti menjadi sasaran tembak. Pada waktu itu, yuk kita sekali-kali, wujud perlawanan kita tidak harus selalu keras, kita kompakkan. Kita cuma via Jabri WA waktu itu, kita pakai dress code putih semua. Sebelum setengah main kita bentangkan waktu itu spanduk, neng gini sini salah karo salah. Dan waktu itu ya Sempat dipukul dari bawah juga. sangat ambigu juga waktu itu. Sempat dipukul ke aman Iya, juga dari bawah. ya otomatis karena memang di Tribun Timur itu sebenarnya memang steril dari spanduk maupun dari banner atau apapun yang bermakna kritikan, sindiran maupun bendera pun itu memang dilarang ya sebenarnya. Lalu pada waktu itu memang kita sengaja membentangkan itu. Dan yang paling konyolnya waktu itu kita menyanyikan lagunya Mas Gading, lagunya Didi Kempot yang suka teki gitu. Sing salah ragu ngaku salah dan sebagainya itu, pada kita itu sebagai titik nadir kejenuhan kita yang selalu disalahkan. Akhirnya setengah mainan itu kita keluar semuanya, tidak menyelesaikan pertandingan itu. Dan benar-benar steril, Benam itu nggak ada penonton satu sama sekali. Itu bisa sampai seperti itu, maksudnya kalau Binong sendiri kan setahu saya ini nggak ada struktur organisasi kan. Betul ya. Tapi bisa mengorganisir mengorganisir orang sebanyak itu, bisa kompak pakai baju putih, kompak beli tiket, kompak keluar bareng. Trust Mas. Oke. Jadi kepercayaan teman-teman itu dalam hal ini, siapapun yang ngomong, kita itu ada forum juga. Oke. Di dalam Benam itu juga ada kayak sel-sel. Kalau kita menamakannya frame. Sel-sel itu kita ambil perwakilannya yang berpengaruh, 1-2 orang. Kita kumpulin untuk ngadain forum. Di situ kita sepakati bersama. Jadi ya apa ya namanya, kalau dalam sosialis itu sama rata dan sebagainya, itu kita terapkan di situ. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, duduk sama rendah, berdiri tanpa raja. Kalau di supporter sebelah mereka mengatakan no leader just together atau apa gitu, saya lupa. Kalau kita seperti itu, duduk sama rendah, berdiri tanpa raja. Kesepakatan yang kita bikin harus komit. Jadi memang setiap keputusan, setiap apa yang mau dilakukan teman-teman Benam itu memang diputuskan pas forum besar itu ya? Tidak selalu. Kita memberikan kebebasan berekspresi pada masing-masing sel-sel yang ada di dalam itu. Bahkan untuk away pun kan kita giliran, siapa yang menjadi dalam tanda petik ya ini panitia tour, itu kita rolling terus. Dalam hal ini untuk menunjukkan bahwasanya ya kita memang beda. Tidak selamanya harus ada yang ngurusi orang itu terus, enggak.
Jadi memang kita belajar bersama-sama untuk ya seperti yang saya katakan tadi komunal ya. Jadi sebuah kumpulan yang dikatakan liar teratur dalam artian seperti ini. Tidak mau diatur tapi tahu aturan. Intinya kita dengan kesadaran dari masing-masing individu kita tanamkan terus doktrin-doktrin seperti itu. Bahwasanya oke lah, aku nggak mandang kamu itu orang lama, orang baru, orang tua, orang muda. Selagi apa yang kamu sampaikan itu masuk di logika, bisa kita jalankan dan itu berdampak, oke kita lakukan bareng-bareng seperti itu. Terus untuk bentuk diskriminasi yang lain, tadi kan sempat dibilang salah satunya masuk ada 3 body checking. Selain itu apa lagi mas? Dulu awalnya tiket mas, tiket itu sangat susah banget kita dapatkan. Kan ada tiket box. Itu permasalahannya. Jadi dulu awal-awal ya kita nggak mau nuduh, nggak mau berandai-andai, tapi memang itu yang kita alami pada waktu itu. Sempat B6 itu katakanlah minimal itu 5.000 tiket. Iya. Itu memang standarisasinya seperti itu. Kita cuma dikasih 1.500. Bayangkan mas, orang antri sampai mengular panjang. Biasanya kan tiket ya kalau di Kita tidak bisa sebutkan ini sebuah konspirasi atau sebuah apa namanya untuk mendiskreditkan kami atau mengucilkan kami atau menolak kami. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu, tapi pada kenyataannya pada waktu itu fakta di lapangan, waktu itu kita belum model yang namanya kita itu buka tiket presale dan sebagainya. Tiket box itu hanya ada 1.500. tapi kan presale setauku dari 2017 sudah ada. Enggak Untuk B6 nggak ada. ada. Itu baru berapa deh? 2 tahunan ini ya. Presale itu aktif bener-bener bisa dimanfaatkan fasilitas presale. Kita memang disediakan sesuai kapasitas dan apa namanya sesuai berapa kapasitas yang ada di B6 itu baru kurang lebih 2 tahun ini. Sebelumnya itu kita itu dalam tanda petik kesannya dipersulit untuk masuk. Entah saya nggak tahu seperti apa tujuan dan maksudnya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Waktu itu awal-awal keberadaan kami ini memang jadi apa ya, kayak semacam momok atau monster yang memang ditakutin atau apa, saya juga nggak tahu ya maksudnya. Mending yang nonton sedikit daripada anak-anak Bandung itu masuk semua tapi bikin ribut gitu. Kesannya seperti itu kita membacanya. Tapi tahu maksudnya tahu dibatasi atau ya dibatasi karena emang kita tanya pada yang jaga di tiket box itu, porternya juga sampai kita rame waktu itu. tapi nggak berusaha jebol mas. Karena ya kita sudah kembali ke komitmen, prinsip dari teman-teman itu apapun yang terjadi itu. Pada waktu ada satu ketika saya lupa tahun berapa itu, teman-teman Pasopati kompak ya untuk memboikot pertandingan Persis sampai apa yang menjadi tuntutan mereka itu dipenuhi. Kami juga sering mengadakan kontak-kontak ke teman-teman, kalau bahasanya anak-anak aktivis sekarang itu kamrat gitu. Kita cuma via WA sama BBM waktu itu. Kita tetap kekeh tim ini harus tetap ada, apa jadinya tim ini nanti tanpa dukungan, tanpa ada sokongan dari pendukung, itu menjadi satu hal yang blunder dan bukan karakteristik sepak bola Solo yang memang
Persis ini memang diperjuangkan harus tetap ada dan selalu ada. Artinya ketika teman-teman Pasopati melakukan boykot, sebenarnya dari teman-teman Binem nggak setuju sama usulan itu. Tidak setuju itu iya, dan kita menyampaikan ke mereka untuk ketidaksetujuan enggak. Jadi memang kita dasarnya memang ya tidak ingin diatur sama mereka juga, sama teman-teman Pasopati, tapi kita tahu aturan. Bahasanya kita menghargai teman-teman Pasopati ada instruksi atau ada himbauan untuk memboikot suatu pertandingan, tapi kita tetap dengan idealisme kita, mending kita salah bertindak daripada kita baratnya menyesal karena kita melakukan perbuatan yang salah. Seperti contohnya seperti ini, ada banyak generasi kita yang di bawah kita, anak-anak muda, istilahnya lagi seneng-senengnya nonton Persis. Kalau kita sebagai orang-orang yang udah lama berkecimpung, yang udah terlibat di dalam dukungan sebuah tim, terutama yang di Solo ini Persis, semakin kita jauh dalam tahu, kita pasti kecewa. Tapi nggak mungkin kan kita akan memotong rantai generasi dukungan Persis ini, karena masih ada anak-anak muda yang begitu bersemangat, bergairah, dan itu yang kita jaga. Jangan sampai teman-teman yang ada di Solo ini benar-benar antipati, tidak mau dukung Persis itu. Alangkah ibaratnya kiamat kecil bagi kita ya sebagai supporter kalau sebuah klub sampai nggak ada yang mau mendukung, itu kan suatu permasalahan yang sangat mengerikan bagi saya. Jadi kita menjaga mereka itu. Kalau ditanya jujur, saya jengah, muak. Persis ini dari tahun kapan sampai kapan ini, sampai sekarang ini pun, kalau ditanya kelemahan kekurangan banyak banget mas. Tapi apapun itu, karena berprinsipnya kita itu Solo ini apa sih yang mau dijual? Kalau kita mau ngomong budaya dan sebagainya, orang namanya Gedung Wayang Orang Aceh digusur menjadi masjid raya. Ini beda konteks ya, okay. Tapi ada relate, ada hubungannya.